Harga beras naik lagi hari ini. Gimana Ibu pas tahu? Kan nggak mungkin ya nggak beli beras. Ya pastilah, saya sangat kaget sekali. Karena itu kan bahan pokok. Sedangkan gaji suami kita juga kan nggak mungkin kan naik, nggak bakal naik. Jadi kan sangat sulit apalagi kita ya yang ekonomi lemah. Dan saya juga kebetulan usaha di bidang kuliner. Wah berasa banget dong itu. Udah pasti. Saya untuk naikin harga itu nggak mungkin. Okay. Jadi saya uang belanja makin mahal juga begitu. Uang belanja makin mahal tapi gaji kan Ya, nggak naik. Terus ngakalin naiknya gimana? Itu, minta uang lebih nggak sih Bu sama suami? Itu nggak mungkin karena gaji kan nggak naik. Mana bisa saya minta uang lebih. Aduh. Saya cuma minta kepada pemerintah untuk mengendalikan situasi ini gitu, minta bantuan biar harga sembako turun lagi karena kita kan rakyat kecil. Iya ya. Mengendalikan tuh kita nggak bisa. Mau minta uang tambahan sama suami? Aduh begini nih, kalau sudah bicara-bicara uang belanja begini saya angkat tangan deh ya. Abis gimana kalau enggak ya Bu ya? Ya kalau ujung-ujungnya ke sana mending saya bicara dengan Bapak ini aja. Pak bagaimana, Bapak sudah punya rencana belum dimarahin istri? Atau ada rencana ganti istri mungkin? Kalau ganti istri nggak mungkin lagi keadaan begini. Uang belanja malah tambah ya? Tambah belanja, ya kan. Hus, ya kalian ini ya, kok malah ngomongin ganti istri, ibu-ibu tuh muter otak ya Bu ya di sini ya sebenarnya ya. Ini kan masalah krusial, masalah urusan perut, masalah beras. Biasanya kalau kita beli nih 10.000 itu udah dapat beras harga premium. Sekarang 14.000 lebih ya. Lebih. Itu baru beras loh Dur, belum kebutuhan-kebutuhan yang lain. Makanya itu Mariati, itu yang saya bilang tadi kalau sudah bicara kalau harga beras naik, uang belanja tambah itu kan kami ini yang kepala-kepala rumah tangga kan. Dan memang viral di mana-mana loh harga beras ini bukan main. Makin mahal itu. Kerasa Ini banget, kerasa. beberapa berita malah sempat kami kumpulkan ini. Coba kita lihat ya beritanya. Headline newsnya berita-berita tentang beras ini. Terbang tak terkendali, harga beras hari ini pecah rekor lagi. Iya, sampai ada yang bilang sebenarnya ini bukan naik ya, tapi ganti harga. Saking tingginya begitu Tapi ini ya. rekor sepanjang sejarah, paling tinggi nih. Pedagang beras kompak teriak, bukan naik lagi. Ganti ya kan, harga. Bener. Karena kalau naik itu mungkin 100-200 rupiah ya. Betul. Ini memang betul-betul sampai 14.000 jadi dia memang ganti harga. Berasa ya Bu, biasanya berapa Bu? Kalau beli kan buat ada usaha UMKM catering juga ya. Ya biasanya per kilo saya beli 12.000, 13 sekarang udah hampir 16.000. Oh, memang ganti harga. Itu ganti harga, Udah benar. betul judulnya berarti. Ganti harga. Asosiasi Warteg soal harga beras naik, terpaksa kurangi porsi nasi. Oh, berarti di warteg nggak bisa lagi makan yang banyak-banyak. Bahaya kan ini kalau kita udah pada ngegas ibu-ibu nih masalahnya. Ya, ada nih, emak-emak kesal harga beras naik setiap hari. Pokoknya kan? kalau ibu-ibu sudah marah-marah begini saya sih angkat tangan ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Harga beras dan bahan pokok kompak naik. Ibu-ibu sampai sulit kelola uang belanja. Saya juga jadi pusing nih mikirinnya kan. Ibu juga, banyak ibu-ibu pusing nih. Gimana? Betul. Kita minta uang tambahan aja deh. Weh bos, kita belum ada ikatan apa-apa ya. Ada ikatan dulu baru minta, ya gitu kan Pak ya. Iya kan Pak ya. Bener juga ya, gitu bener dong. juga. Iya. Terus Tapi gimana memang jadi gitu. Dur kalau gitu? Memang kalau ibu-ibu sudah marah ini, jangankan presiden yang turun, itu juga mereka tidak akan tahan gitu. Kecuali yang turun harga berasnya. Betul, Iya, itu betul, dia. betul. Harus turun, harus. Iya. Karena bagaimanapun, apapun yang dikeluhkan oleh masyarakat, seperti ibu-ibu dan bapak-bapak di sini, itu semuanya itu ya tempat tampungnya di sini nih. Di mana sih tempat nampungnya? Iya, di mana lagi kalau bukan di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Oke, kita sekarang boleh kali ya mendekat ke arah penonton dan juga pemirsa untuk menyapa-nyapa. Betul Selamat datang di sekali. Suara Reboan. Selamat malam Dimana sih, pemirsa. Nona? Saya di Di sini situ ya. Selamat malam, Suara Reboan kembali live dari Metro TV. Selain pemirsa di rumah, di studio juga sudah hadir bersama kita ada rekan komunitas Warteg Nusantara dan juga Musyawarah Reboan dari Padang, Tasikmalaya, Tangerang, Depok, Jakarta, dan Cikarang. Wah luar biasa banyak. Selamat datang Selamat datang teman-teman Musyawarah Rebuan di berbagai daerah, yang ada di studio maupun yang di berbagai daerah yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan tidak hanya pemirsa yang ada di rumah dan studio, kita juga ditonton bersama oleh Musyawarah Rebuan daerah. Itu dari Bengkulu ada, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Bengkulu, Palembang, Padang, Lombok, Makassar, Maluku, dan Aceh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oh ini Selamat malam, wah luar biasa. Luar biasa. Semangatnya ya untuk bermusyawarah di sini. Ini karena urusannya pelik ya, ini kali ini. Ini Musyawarah Rebuan oke lah ya, banyak rame. Tapi ada satu orang nama Tes loh di situ. Ada Tes di situ, dia nama juga tidak ada jadi Tes.
Kenapa Mas Tes? Wah, ini harusnya ikut menjerit juga ya. Karena pada malam ini kita mengangkat tema harga beras melejit, rakyat menjerit. Ya, dan tema-tema yang kita angkat setiap minggunya itu adalah tema-tema yang memang aspirasi dari teman-teman dari Musyawarah Rebuan dari berbagai daerah. Oleh karena itu teman-teman di rumah, dimanapun Anda berada ingin bergabung dengan Musyawarah Rebuan, silakan kunjungi website rebuan.id atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, sebagai tempat menampung keluh kesah masyarakat, masih ada nih titipan curahan hati seorang ibu, Ibu Yana, seorang pedagang nasi uduk, dan Ibu Murni di cuplikan yang satu ini. Kita saksikan bersama. Kenapa sih beras naiknya sampai kayak gitu ya? Jualan nasi uduk dari tahun 2001. Harga beras sekarang naik kayak gitu? Ya. Harga beras tuh berapa sih sampai sekarang naik jadi berapa? Sebelumnya itu 9.000, sekitaran 9.000-an, 9,5, 8.000. Sekarang jadi berapa? Jadi 12. Gimana sih Ibu menyesuaikan harga nasi uduk yang Ibu jual sudah harga beras naik? Saya kurangin aja, nasi uduknya saya kurangin porsinya. Jadi nggak ada kenaikan harga, karena kan banyak saingan. Apakah ada protes? Nggak ada sih, alhamdulillah. Karena kan mereka juga tahu beras sekarang naik. Malah katanya mau hampir 15-20 ribu. Nah, harapan Ibu untuk pemerintah mengenai kenaikan beras ini gimana? Harapannya harga berasnya jangan terlalu naik lah seperti semula lagi. Biar yang para pedagang juga kan istilahnya jualannya juga nggak terlalu tinggi harga jualnya. Kalau bisa sih sekitaran 8.000 tapi bagus berasnya gitu kayak tahun-tahun yang lalu sebelumnya gitu. Dan pemerintah juga harus mikirin rakyat juga kali. Sekarang harga beras katanya naik ya Bu? Iya. Dari sebelumnya harga berapa sampai sekarang harga berapa? Lalu sebelumnya harga 9,5, 10.000, sekarang bisa 12.000. Dulu 9.000 bagus, sekarang kualitasnya jelek, agak hitam-hitam gitu. Ya. Kalau menurut Ibu harusnya pemerintah gimana nih menanggapi tentang kenaikan harga beras itu? Ya kan sekarang kan rakyat sekarang kan lagi pada kesusahan, mestinya dia menanggapi kenaikan beras juga harus nurunin juga harga berasnya. Harapan Ibu untuk pemerintah mengenai harga beras ini tuh gimana? Harapan saya harga beras harus diturunin, kesian rakyat yang miskin, supaya pemerintah ngelihat rakyat-rakyatnya yang kemiskinan sekarang. Itu dia jeritan hati ibu-ibu ya, dan ini dampaknya kan besar banget. Gak cuma untuk yang di rumah, yang jualan saja juga akhirnya berkompromi. Pasti rekan-rekan Kowantara di sini juga paham ya. Yang kita belum paham, kenapa sih bisa bablas harganya dan ini naiknya setiap hari loh? Ya, Maria tanya ke saya tanya siapa dong? Tanya siapa kita enaknya, Dur? Ya, saya harus tanya kepada orang yang mungkin dekat dengan rakyat Ya. dan dekat dengan petani. Kita Dan langsung saya lihat panggil dari muka-muka di sini, ada yang orang yang suka makan beras, pasti dekat dengan petani dong. Semua siapa sih yang gak suka makan beras ya orang Indonesia ya? Makan nasi kali, Dur, bukan beras. Ya masa makan nasi maksudnya. Ini ada Pak Saiful Bahari. Pak, selamat datang di Suara Rebuan Bapak. Bang Abdur. Halo Pak Saiful, selamat datang di studio Suara Rebuan. Nah, kenapa saya bilang tadi Pak Saiful ini dekat sekali dengan rakyat dan petani, itu karena beliau ini merupakan analis kebijakan pangan dan juga ketua Komunitas Industri Beras Rakyat atau KIBAR. Wah, ini sudah pas ya, Ya. untuk mewakili jeritan-jeritan hati rakyat begitu ya. Betul, Yang betul. mungkin perutnya ini sekarang banyak yang keroncongan karena udah nggak kuat gitu untuk beli beras yang semakin tinggi merangkak setiap iya harinya. Nah, Mas Saiful, mungkin kita ingin bertanya ya langsung, kenapa sih sebenarnya apa yang terjadi di negara kita ini? Kok bisa setiap hari harga beras naik setiap hari loh ini? Baik Mbak Maria, jadi kenaikan harga beras sekarang ini itu adalah tertinggi selama 10 tahun. Kalau dulu kenaikannya 50 perak, 100 perak, ya 200 perak. Sekarang langsung melejit 1.000, 2.000 dan bahkan tadi kalau kita dengar itu bisa tembus sampai di 5.000. Jadi inilah tertinggi dalam sejarah persoalan pangan di Indonesia. Nah tadi kalau ditanya kenapa? Nah, kenapa tuh? Itu terjadi karena yang pertama itu kalau kita bicara soal permintaan dan penawaran,
bahwa suplai beras ini yang kurang. Nah, jadi kita kan sekarang mengalami, kalau kita katakan sekarang jumlah kebutuhan konsumsi kita tuh 30 juta ton per tahun. Ya. Kalau per bulan itu rata-rata 2,5 juta ton per bulan. Ini sesuai dengan jumlah penduduk kita. Baik. Ya. Sekarang produksi kita per tahun itu yang katanya yang dari periode yang lalu itu kita ada surplus, rata-rata 1 juta, 2 juta ton itu surplus di akhir tahun karena produksi panen kita 55 juta ton ya per tahun. Kalau dikonversi jadi beras itu sekitar 30 juta, 31, 32 juta, berarti kan ada menutupi dong 1 sampai 2 juta ton. Ya. Itu normal. Artinya kondisi normal. Tetapi sekarang tidak, karena produksi kita itu sekarang hitungan saya itu 24 juta ton. Berarti kita kurang 6 juta ya? Kurang sekitar 6 juta. Ini sudah saya sampaikan sejak bulan Januari, Februari. Saya sudah sampaikan, bahkan ini terjadi krisis beras secara nasional. Yang kita kaget lagi sebetulnya, di akhir 2022, tiba-tiba Bulog menyatakan cadangan beras pemerintah tinggal 250 ribu ton. 250 ribu ton itu tidak cukup 2 hari. Nah, jadi ini yang karena kebutuhan kita kan 1 bulan 2,5 juta ton. Ya. Nah, dari sinilah sejak Januari awal tahun itu udah mulai merangkak naik. Ya. Pemerintah berusaha untuk impor 500 ribu ton di akhir tahun 2022, kemudian ditambah lagi 2 juta ton. Persoalannya sekarang Mbak Maria, Bang Abdur, sekarang semua negara produsen beras, eksportir itu menutup diri. India. Mereka tidak mau ekspor. Tidak mau ekspor. India, Vietnam, Thailand ya. India yang terbesar karena India itu adalah pangsa pasarnya 40% dari pasar beras global ya di dunia. Kenapa? Karena mereka juga nggak ingin negaranya itu kekurangan pangan, krisis pangan. Mereka menjaga. Kalaupun ada dikeluarkan sedikit-sedikit. Sampai hari ini barusan tadi saya dapat kabar ada baru pengiriman beras dari Vietnam tapi kecil, cuma 50 ribu ton. Wah, sedikit sekali. Jadi nggak menutup dong? Tidak akan menutup. Kita 2,5 juta ton 1 bulan. Ya, itu yang jadi persoalan kenapa sehingga harga bisa tembus lebih dari 2.000 ya dan sebagainya. Kalau saya hitung tadi rata-rata sekarang setiap rumah tangga itu beban untuk menjualnya membelinya itu 60.000 sampai 70.000 rupiah. Dia harus mengeluarkan tambahan uang. Berarti kalau total 1 tahun beban kenaikan berasnya sekarang di masyarakat kalau kita hitung 2.000 kenaikannya berarti beban di masyarakat itu 60 triliun per tahun. Wow, untuk kenaikan beras ini. Kenaikan beras. Pak Saiful, saya mau tanya, tadi kan kita tahun lalu katanya kita surplus, bisa 30 juta ton gitu, 31 ada surplus 1 juta. Nah, kenapa tahun ini kok jadi 24 juta itu apa? Nah, Bang Abdur, untuk di pertanian itu pupuk menjadi faktor utama. Pupuk itu adalah menyumbang lebih dari 40% produktivitas. Nah, kita sejak 10 tahun terakhir, bahkan 5 tahun terakhir, anggaran pupuk kita yang 2019 itu 34 juta triliun anggarannya. Setiap tahun dipangkas. Nah, sampai terakhir di 2023 tuh tinggal 24 juta triliun. Baik. Artinya selama 5 tahun itu pemangkasan pupuk itu selama 10 triliun. Cukup signifikan. Nah, sementara anggarannya kemana? Baik, jadi apakah masalahnya cuma pupuk aja? Enggak dong pasti tidak, Pak ya. Nah, mungkin boleh dijawab, dilanjutkan nanti ya kita harus break. Ini penjelasannya masih seru. Menarik kita sekali, jadi menarik sekali. panas Apalagi nih kita punya ya. katanya cadangan beras. Apakah cadangan beras itu ada atau tidak? Karena kok beras makin mahal kalau punya cadangan dan segala macam. Tapi itu semua nanti Pak Saiful akan jawab di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. Ya, kembali lagi di Suara Perubahan. Suara Perubahan. Kebalik dong, Dur. Suara Reboan, Suara Perubahan. Wah, ini saking panasnya ya kita ngomongin harga beras dan saya sering banget jadi penonton, makanya sih gitu ya. begitu.
Oke Dur, tapi kali ini kita jadi host Dur. Jadi kita sekarang mau mengantarkan. Ini kan tadi kalau Pak Saiful bilang bahwa sebenarnya sekarang itu adalah kenaikan yang paling tertinggi selama 10 tahun terakhir. Nah mungkin kita akan lihat terlebih dahulu ya. Kita lihat tren rata-rata kenaikan beras beberapa tahun terakhir ini. Ini dia pemirsa. Dari September 2020 itu Rp10.500 per kilogram. Kemudian 2021 sempat turun Rp200, Rp10.300. 2022 September jadi naik Rp10.800. Kemudian akhirnya September 2023, 1 tahun naik menjadi Rp12.740 per kilogram. Wah, tinggi banget ya naiknya ya. Ya, itu yang beras medium ya. Ini yang beras premiumnya itu dia dari 12.400 September 2020, kemudian sempat turun 12.300, sempat turun lagi 11.800, tapi kemudian September 2023 dia naik menjadi 14.440 kg. Angka cantik nih, angka cantik. Ya, ini baru harga rata-rata ya dari semua harga eceran ya. Betul. Kita akan lihat sekarang provinsi mana dengan harga beras termahal. Nah, ini dia pemirsa, harga beras medium di Papua sampai Rp15.700 hanya untuk beras ya. Berarti ini beras ya. medium Papua juara 1. Iya, paling mahal. disusul Kalimantan Utara dan Maluku yang mencapai Rp14.000, lalu ada Kalimantan Timur dan Kepulauan Bangka Belitung Rp13.000. Aduh sedih banget ya lihatnya beras premium di Kalimantan Selatan juga mencapai Rp18.000. Rp18.680.000 dan di Papua Rp17.580. Itu gimana kalau mau makan di sana? Aduh. Mahal sekali ya di sana ya. Ini sebenarnya kan kalau tadi ya Pak Saiful kita pasti logika aja ya Pak ya. Kalau harga beras naik kayak begini kan berarti pasokannya memang kurang begitu. Tapi 2 hari lalu nih Pak, Menteri Perdagangan itu menemani Presiden mengatakan bahwa stok beras itu saat ini itu adalah 1,6 juta ton. Nah itu sudah cukup katanya karena idealnya itu sekitar 750.000 sampai 1,2 juta ton. Itu klaim dari Menteri Perdagangan yang mengantarkan Presiden kemarin untuk meninjau salah satu gudang penyimpanan beras begitu. Nah jadi sebenarnya data-data yang benar itu gimana sih Pak? Tadi Pak Saiful mengatakan ternyata kita masih defisit 6 juta ton. Padahal pemerintah bilang sebenarnya ada cadangan 1,6 juta ton. Bingung nih kita sekarang. Ya kalau 1,6 juta ton itu tidak sampai 10% dari kebutuhan nasional kita. Dan itu hanya untuk, dan itu nanti sebagian besar juga dipakai untuk program bansos beras ya. Nah artinya untuk stabilisasi menurunkan harga dan stabilisasi harga itu tidak cukup 1,6 juta ton. Iya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi Mbak Maria soal data. Memang dari dulu carut marut soal data ini menjadi persoalan utama kita. Dibilangnya ada yang surplus 1 juta ton, ada yang 2 juta ton. Kemudian cadangan beras pemerintah bilang ada 1 juta ton, tapi kenyataannya di akhir 2022 250.000 ton. Artinya apa? Kalau kita lihat dari cadangan beras ini kan harusnya sudah dipastikan. Oke. Kalau kita kebutuhan kita kan 30 juta ton seperti saya sampaikan, ya kan? Kemarin ada lagi nih di statement salah satu stakeholder di pemerintah kita 24,7 juta ton. Lah saya bilang dulu 30 juta ton, jumlah penduduk kita 270 juta. Iya. Sekarang hampir 280 juta. Loh kok malah turun? Nah. Kalau begitu pantesan Bang Abdur nggak gebung-gemuk. Artinya kan, lah datanya kan jadi aneh. Iya. Ya kan harusnya setiap kali menambah jumlah penduduk bertambah, maka stok beras itu atau produksi itu harus bertambah. Oke, kalau yang data tadi kurang 6 juta ton dari mana sih Pak? 6 juta ton itu hitungannya tadi 30 juta ton. Kita patoklah rata-rata kebutuhan nasional 30 juta ton. Ya kan? Kalau ada yang bilang enggak kita nggak segitu lah. Sekarang jumlah penduduk terus kemudiannya sekian juta mau makan apa? Makan batu sih kayaknya. Data pemerintah gitu kali. Gitu. Mungkin penambahan penduduk makan itu batu. 30 juta ton. Artinya harusnya produksi beras itu adalah di 35 juta ton. Itu yang paling ideal. Ada cadangan ya kan antara 4 sampai 5 juta ton. Nah, tetapi ini karena faktor tadi saya bilang pupuk tidak ada, kemudian sekarang masuk musim kekeringan ya. Harusnya ini kan diantisipasi sebelumnya. Masalah El Nino ini yang selalu jadi alasan itu sudah diketahui sebelumnya. Kenapa sekarang baru ngomong alasannya El Nino? Iya, karena notorious tuh El Nino tuh.
Pemain bola. Nah, kenapa tidak ada rancangan mitigasi sebagaimana negara-negara lain lakukan itu kayak India, Vietnam, Thailand dan lain sebagainya. Mereka punya kebijakan untuk mitigasi ketika menghadapi krisis pangan global dan El Nino. Kita Pak, tidak ada. Itu tadi Bapak kemudian bilang kita sebenarnya punya cadangan beras yang tadi 250.000 ton dan segala macam itu. Kira-kira langkahnya sudah tepat atau tidak? Misalkan kemudian beras Bulog itu diturunkan ke masyarakat untuk menjaga stabilitas harga beras ini, itu tuh langkah yang sudah efektif atau tidak sebenarnya? Sebetulnya, ya kan, yang menjadi persoalan itu bukan hanya persoalan masyarakat yang penerima bansos. Tapi 97% masyarakat di luar bansos ini yang harus menanggung beban. Ini harus kunci, yang harus penting. Jadi bukan pemerintah, bukan hanya ngasih beras bansos ke 21,3 juta penerima manfaat, habis itu selesai tanggung jawabnya. Lah yang 97%, siapa tanggung jawabnya? Yang tadi saya bilang rata-rata setiap rumah tangga itu 60.000 sampai 100.000, kalau total semuanya 60 triliun, siapa yang bertanggung jawab? 60 triliun loh setiap kalau itu dilakukan 1 tahun ya. Nah, persoalannya di cadangan beras nasional ini gimana hitung-hitungannya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan menjadi soal. Sebenarnya berapa ideal cadangan beras gitu loh Pak? Yang harus maksudnya pemerintah atur begitu ya? Di negara-negara lain itu rata-rata 20-30% dari kebutuhan nasional. Kebutuhan 1 tahun. 1 tahun. Harusnya kita seperti itu juga. Nah, kita benar dalam regulasinya 20%. Tetapi dibagi 3. Ya, ini di undang-undang nomor di Perpres nomor 125 tahun 2022 maupun juga di beberapa peraturan di bawahnya itu dikatakan 20% dari kebutuhan nasional. Kalau kebutuhan nasional tadi saya bilang 6 juta ton, berarti kan 6 juta ton tuh. Tapi dibagi, yang beredar di masyarakat itu 11,8%. Ya kan? 11,5%. Berarti kalau total dari 6 juta kan sekitar 690 ribu ton kan. Nah kemudian yang cadangan beras pemerintah itu 8%. Berarti yang dikelola oleh Bulog ya itu berarti sekitar 450 ribu ton. Nah 450 ribu ton kalau setiap bulan itu 2,5 juta ton, jadi 1 minggu pun nggak cukup. Iya. Habis dong. Ya, itu kan tidak ada ketentuan regulasi yang jelas. Harusnya seperti kayak undang-undang, seperti kayak di konstitusi ya, di undang-undang pendidikan. 20% tuh di Undang-Undang Dasar 45. Harusnya begitu biar pemerintah tanggung jawab gitu loh. Kenaikan ini kan jeritan hati rakyat ya, nih ya sebenarnya didengar oleh wakil kita juga nih di Ombudsman. Orangnya juga sudah ada di sini ya. Ya katanya sih saya dengar-dengar sih katanya ini karena harga beras naik karena monopoli penggilingan katanya. Benar nggak sih itu? Maksudnya gimana sih? Coba makanya Maria tanya ke orang Ombudsman ini kita langsung panggil ya, kita langsung sambut bersama. Selamat datang di studio Suara Rebuan Mas Eka. Tiba-tiba Mas Eka pakai sling dari atas. Oh di belakang, ternyata dari rumah. Dari rumah. Kita nongkrong di sini berminggu-minggu kita nggak tahu kalau itu di rumahnya Mas Eka ya. Bukan rumah kita ya ternyata. Bukan. Halo Mas Eka. Abdur, sehat? Sehat alhamdulillah Mas. Halo Maria, sehat. Apa kabar? Sehat, silakan duduk. Seru ya ngomongin beras ya. Iya nih sampai ikutan keroncongan padahal tadi udah makan ya kayaknya ya. Nah, mungkin kita pengen langsung tanya ya. Betul. Mas Eka nih melihat kondisi harga beras yang begitu terus naik setiap hari. Apakah langkah yang diambil oleh pemerintah ya, seperti impor beras, kemudian menurunkan beras murah, ini sudah langkah yang tepat begitu? Ya, saya masih ingat di bulan Maret, saya meminta agar Kepala Badan Pangan Nasional untuk menambah impor 2 juta ton, sehingga kalau ditambah dengan November 500.000 jadi 2,5 juta ton. Waktu itu masih ada debat tebal perlu atau tidaknya, karena Kementerian Pertanian mengatakan produksi baik-baik saja. Tapi ternyata hari ini Bang Abdur, produksi padi kita ini kalau menurut bahasa Bang Abdur ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Nyaris-nyaris pinggir jurang kita ini Bang Abdur ya. Berasnya jatuh ke dalam dong. Nah, jadi satu persoalan produksi kita ini, mari pemerintah kita ini harus mempunyai ketegasan dalam bersikap. Satu impor, satu bilang surplus kan nggak konsisten. Tapi ada data yang tidak bisa dibantah. Data BPS ini kan hanya angka, perlu diverifikasi.
dan nggak bisa hanya diklaim saja. Ada data yang bisa diverifikasi, misalnya impor. Impor itu udah jelas masuk bea cukai, bayar pajak. Nah kalau kita lihat data 10 tahun terakhir seperti Bang Saiful bilang, kita ini surplus terus, itu surplusnya dikemanakan? Dibuang ke laut? Enggak juga kan? Harusnya mestinya diekspor Bang Abdur. Iya, iya. Ekspornya ada nggak? Nggak ada. Artinya sebetulnya kalau kita lihat produksi beras kita ini bermasalah. Namun demikian Kementerian Pertanian telah berupaya untuk menjaga agar produksi kita tidak terlalu drop gitu ya dengan berbagai macam programnya. Oke, namun demikian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita yang demand-nya terus meningkat. Gitu, itu satu. Yang kedua, saya pernah melakukan survei di sebuah desa kecil di Kabupaten Bogor. Namanya itu Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, tidak jauh dari sini. Semua petani di sana tidak ada yang menjual gabah. Karena menurut hitungan mereka, dengan menyimpan gabah, dia seperti membeli beras yang jauh lebih murah ketimbang dia nanti jual terus beli beras dengan harga yang mahal tadi 14.000, 15.000 misalnya per kilonya. Siapakah mereka ini? Mereka ini rata-rata petani-petani dengan luas penguasaan lahan yang sangat kecil. 1.000 meter persegi, 2.000 meter persegi. Nah, kelompok mereka saat ini, saya memiliki keyakinan kuat menahan gabahnya di tengah-tengah harga gabah yang mahal ini. Karena udah pasti harga gabah mahal, harga beras pasti mahal. Kalau dia jual memang kelihatannya seperti mahal, seperti menguntungkan. Tetapi nanti dia ada jebakan harus membeli beras dengan harga mahal. Lebih baik dia simpan. Yang ketiga, Mbak Maria, di Indonesia ini sekitar ada 168.000 penggilingan padi. Berdasarkan keterangan dari Perpadi, kapasitas produksi terpasang mereka itu sekarang kalau dijumlahkan itu sebesar 100 juta ton per tahun. Tapi produksi gabah kita, let's say hanya sekitar 54 sampai 60 juta ton per tahun. Artinya artinya penggilingan padi kita ini baik yang besar maupun yang kecil under capacity, di luar kapasitas yang sesungguhnya gitu kan. Apa yang terjadi? Rebutan gabah gitu ya. Nah, kondisi inilah ditambah lagi dengan mendatangkan impor ternyata bukan hal yang mudah saat ini. Sebetulnya apakah misalnya ada beras impor yang murah? Ya saat ini kalau kita bandingkan dengan 2022 sudah tidak ada. Tetapi kita melihat misalnya seperti Pakistan masih menawarkan harga yang 10 ribuan. India juga sebetulnya dengan pendekatan G2G-nya juga sebetulnya mau melepas barang. Tinggal permasalahan bagaimana Bulog memiliki strategi di tengah tipisnya suplai beras dunia untuk bisa mendatangkan beras ke Indonesia. Oke, jadi sebenarnya itu ya. Ini Mas Eka memang mengerti banget ya soal ini. Karena Mas Eka ini merupakan anggota Ombudsman Indonesia yang memang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dan sebenarnya saya tuh pengen banget menyorot masalah tadi perbedaan data itu. Kenapa bisa terjadi perbedaan data di kementerian kita itu. Tapi sebelum itu kita saksikan yang satu ini dulu. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. Ya, kembali lagi bergabung bersama kami di sini Suara Reboan, Suara Perubahan. Oke, ini dari tadi di belakang kita nih ada yang rame-rame. Ini mau ngajak kenalan apa gimana sih? Yang mana sih yang depan? Oh itu tuh laki-laki manusia-manusia di sana tuh. Aduh, apa? Kalian ribut-ribut apa sih dari tadi di situ? Ngikutin nggak sih emang kalau ikutan menjerit nggak dengan harga beras ini? Coba. Lagi bicarain beras kita. Karena harga beras nih lagi melambung tinggi banget. Pantesan aja nih, mas saya ngomel-ngomel muru. Saya kira bapak saya punya istri baru. Gak taunya harga beras udah 15.000. Cuaks. Oh gitu, dikira punya istri baru ternyata harga beras udah 15 terus. Ada lagi. Juga ada kata-kata nih. Udah capek-capek nahan perasaan untuk dia. Masa harus capek juga. Gara-gara beras naik juga. Cuaks semana. Cuaks semangat sedikit. Coba briefing Kak Kabur. Masih ada lagi? Satu lagi. Oke. Boleh. Gimana anak muda bisa beli rumah kalau harga beras naik semua? Cuaks. Sebab kau terlalu indah.
Gitu, biasanya gitu di TikTok. Gitu ya, biasanya gitu. langsung ada intro ini ya, Langsung background lagu komang, musiknya. langsung Iya, lagu iya, iya. komang. Dapat ya memang ya, keresahan-keresahan itu gitu ya. Itu tadi kita bicara dengan Mas Eka tadi terkait dengan penggilingan padi kan. Nah di sini ini sudah hadir juga di sini. Itu, siapa tuh? Pak Edot. Pak Edot ini punya pabrik penggilingan padi juga. Untuk lebih jelasnya mending kita tanya-tanya Pak Edot aja ya. Pak Edot, selamat malam. Mari Pak Edot bergabung bersama kami di sini. Silakan. Boleh di sini. Di tengah. Biar terdengar. Biar diapit langsung gitu. Ngeri nih batu alinya, ngeri nih. Saya pikir pertama tadi Haji Bolot atau siapa ini? Pak Edot ternyata. Pak Edot sehat Pak Edot? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat. Bagaimana kabarnya sampai saat ini pabrik penggilingan padinya? Lagi libur lu Pak. Kenapa libur tuh? Bahan padinya langka. Bahan padinya gabah langka. tadi itu. Gabahnya langka. Langkanya karena produksinya kurang atau karena seperti kata Mas Eka tadi petani-petaninya pada menyimpan gabahnya? Ya ada yang menyimpan, ada yang dijual. Cuman Mbak, sekarang akhirnya kekurangan. Bahan pertaniannya mengurang. Jadi susah sekarang cari gabah. Susah cari gabah. Ada jauh-jauh. Sekarang Subang baru mulai panen ini nggak menyukupi. Susah cari jodoh nggak sih Pak? Iya susah cari jodoh. Lebih susah kayaknya ya. Memang Pak Edot kalau umur segini cari jodoh emang susah sih Pak. Susah, tua. Penggilingan padinya di mana penggilingan padinya? Di Cikarang, Kampung Wangkal. Oke. Cikarang. Terus Jadi sekarang sudah dari tahun berapa sih Iya. usahanya ya? Dari tahun berapa Pak usaha penggilingan padi? Penggilingan dari tahun 2002. Jauh lama sekali 2002. Iya. Sekarang tutup sementara jadi? Tutup. Di 1 bulan. Sudah 1 bulan tutup ini? Lah terus pekerja-pekerjanya bagaimana? Pekerjanya suruh pegawai di sawah. Terus sekarang? Nyempret, pada nyemprot apa aja itu suruh babat galang. Sebagainya lah macam-macam. Yang penting jangan sampai pengangguran anak buah saya. Sekarang kalau Pak Edot gimana dong? Saya? Kalau saya mah ya tani juga. Apa aja yang saya kerjakan penting jadi tani gitu. Biar padinya biar bagus. Iya, setelah itu dia padi dimakan tikus. Habis. Lagi. Makasih kok minumannya. Semuanya dimakan tikus nggak? Iya. Semuanya dimakan tikus? Ya, rata-rata lah bahasa. Aduh. Pak Edot, harapannya kira-kira untuk kedepannya ini Pak Edot maunya seperti apa gitu? Harapan dari Pak Edot untuk biar pabrik penggilingan padinya bisa jalan lagi? Harapan saya biar lancar lagi. Apanya tuh yang lancar? Ya dari pertaniannya biar bagus lagi, saluran airnya biar dirapiin lagi. Saluran air kan pada rapet Pak semua. Untuk Sukajaya, Sukaasih, Banjarsari, Sukaurip, itu salurannya pada mati Pak. Oh salurannya pada mati. Pada penuh sama rumput. Penuh sama rumput, jadi harus dibersihkan ya lagi. Harusnya dikerjakan dari pemerintah atau beko bagaimana ngeduknya, jangan sama manusia. Manusia itu nggak kuat banyak duri Pak. Harus pakai alat berat pakai. Harus pakai alat berat untuk mengeruk lagi itu biar aliran airnya biar lancar lagi. Iya, seperti dulu. Nah ini Mas Eka melihat penggilingan padi yang sekarang akhirnya harus tutup karena gabahnya gitu ya? ini itu. Susah cari gabah gitu. Kira-kira solusi yang baik untuk kita bagaimana sebenarnya? Ya pertama, ini kan persoalannya karena produksi. Tadi kan disebutkan ada permasalahan gagal panen, ada masalah ketersediaan air yang terganggu, gitu kan. Ada masalah tadi Pak Saiful mengatakan pupuk. Nah, jadi itu semua mengganggu produksi. Belum lagi kita berbicara kualitas benih. Nah, makanya tadi saya sampaikan pemerintah harus punya sikap tegas dulu dalam melihat masalah ini. Kalau yang diakui adalah masalah produksi, yuk mari sama-sama kita kerahkan semua resource yang ada untuk meningkatkan produksi. Caranya bagaimana? Pupuk kita masih ada. Pemantauan Ombudsman sekarang rata-rata di bawah 50% setiap kabupaten yang menyerap pupuknya. Artinya masih banyak pupuk yang belum terserap oleh petani. Mengapa? Kalau ini misalnya dikarenakan sistem penebusannya yang rigid, karena tidak boleh berkelompok misalnya ya, harus by name by address, maka itu sekarang ditunda dulu. Silahkan berkelompok agar penggunaan pupuk bisa lebih masif lagi. Yang kedua adalah tadi perbaikan saluran air itu. Karena air ini penting bagi padi. Nah kalau ini tidak ada, repot juga. Yang ketiga adalah pendampingan penyuluhan. Bagaimana petani agar didampingi sehingga ketika ada misalnya contoh serangan hama penyakit, itu bisa ditanggulangi secara bersama-sama. Yang keempat tentunya kita bicara di hulu, pastikan juga benih yang sekarang kita tanam itu adalah benih yang berkualitas. Gitu. Nah itu dari sisi produksinya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya memang gabah ini masuk semua ke korporasi besar itu juga mempengaruhi ya terhadap ketersediaan beras begitu ya Pak Saiful? Iya,
Jadi kan tadi Pak Yeka sebutkan ada 160.000 penggilingan padi ya. Yang rata-rata sebagian besar di Jawa itu. Ya, sebagian besar di Jawa. Ya, termasuk penggilingannya Pak Edot ya. Nah ini teknologinya ini kan dari dulu kan memang tidak pernah berkembang. Ya kan kita terus terang aja untuk dryer ya kan kemudian untuk rendemennya berpengaruh terhadap rendemen. Tadi jumlah produksi gabah atau padi itu tetap, kemudian masuklah kemudian industri-industri beras yang cukup besar, yang tentu saja akan menyerap gabah cukup banyak. Nah disinilah persoalannya belum diatur bagaimana kemudian yang kecil-kecil ini bakal mati, ya kan? Yang besar ini dengan kapasitas besar dia bisa menguasai gabah secara luas. Nah zamannya Pak Harto, Mbak Maria, Bang Abdur, untuk urusan padi, ya, urusan beras, yang besar-besar dilarang masuk. Ya, itu kebijakannya. Jadi silakan yang lain, tapi nggak boleh. Ini makanya lahirlah pada waktu itu pengambilan padi rakyat yang begitu banyak. Tapi sekarang dibukakan karpet merah. Ya kalahlah mereka seperti pabriknya Pak Edot. Kenapa sampai pabrik-pabrik penggilingan yang banyak ini, terutama di tanah Jawa, apalagi yang lebih mudah aksesnya dari Jakarta tentunya, itu kenapa tidak dimodernisasi gitu dari dulu? Apa memang difasilitasi perhatiannya gitu kurang untuk kasih modernisasi penggilingan padi ini atau bagaimana sih? Ya karena selama ini kita hanya fokus pada produksi. Kita tidak berpikir untuk memodernisasi teknologi pasca panen. Ini yang terjadi. Karena yang teknologi pasca panen itu mempengaruhi, saya ambil contoh. Kalau mereka panen ya, kemudian teknologinya agak terbelakang, itu rendemennya itu rendah sekali, 50%. Kalau teknologinya bagus, dryernya, pengeringnya bagus, itu rendemennya bisa 57, 58, bahkan 60. Ya, artinya 2% bagi kebutuhan kebutuhan beras, menambah stok beras nasional, kenaikan rendemen itu menentukan. Ini yang nggak pernah dipikirkan pasca panennya. Iya, kita tanam, begitu sudah menguning, bingung mau diapain gitu ya, karena teknologinya belum semaju seperti yang lain. Dan ini juga kita akan bertanya kepada teman-teman Musyawarah Reboan, salah satu petani juga, jauh-jauh dari Aceh yang sudah bergabung bersama kita di studio di sini. Kita mau dengar aspirasinya ya, ini sudah tersambung dengan Pak Ilyas. Silakan Pak Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sinyalnya lancar. Silakan Pak Ilyas. Setelah kami mendengarkan tadi dari dua pembicara tadi bahwa beras itu naik, ya, kami juga ingin bertanya. Sedangkan DPD itu adalah lumbung padi. Nah, ini berasnya bisa naik. Ini ada sebab musabab atau bagaimana yang harus dipikirkan supaya beras itu yang tempat lambung padi itu banyak dan cukup banyak itu harus jangan sampai naik seperti itu. Ya. Itu satu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami informasikan yang bahwa khususnya di PD di Aceh itu di PD. Baik. Itu kan sawahnya luas. Tapi setiap tahun itu kadang-kadang di sawah itu dibikin toko-tokoan, akhirnya sawah itu makin sempit di pihak pemerintah yang telah Jadi mengeluarkan. apa Pak Ilyas? Pertanyaannya mungkin boleh dipersingkat Pak. Pertanyaan yang kedua, tentang kawasan sawah ya. Agar pemerintah itu menambahkan sawah-sawah baru. Itu yang perlu untuk masyarakat. Ya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak sudah Pak menangkap Ilyas. Pak Ilyas ya. Terima kasih Pak Ilyas untuk pertanyaan dan juga tadi pernyataannya ya, keadaannya begitu ya ternyata di PD Aceh. Nah, mungkin pertanyaan pertama tadi apa tuh Maria? Saya kurang dengar tadi. Saya susah menangkap. Kayaknya Pak Yeka juga sudah menangkap ya Pak? Ya, pada intinya kan produksi harus ditingkatkan. Iya, produksi. Betul. Sawah itu, pencetakan sawah kan kemarin ada konsep food estate. Tetapi ternyata food estate ini tidak mendapatkan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan. Sehingga proyeknya menjadi terlantar.
Nah sebetulnya food estate memang suatu keniscayaan dan harus dilakukan, tetapi yang melakukan harus BUMN. Itu menjadi tantangan ke depan. Terus satu hal lagi, tadi terkait dengan kondisi saat ini, ya solusinya sekarang suplai beras harus diperbanyak. Oleh karena itu sekarang tergantung dari kemampuan kita dalam jangka 1 bulan ini, kemampuan kita untuk mendatangkan beras dari luar negeri impor. Menurut Bulog masih ada sisa 400.000 ton sebagai sisa kewajibannya tahun ini, dan itu segera, dan kalau bisa Bulog sekarang tidak hanya melindungi ataupun pemerintah tidak hanya melindungi kaum-kaum miskin yang sekitar 21 juta masyarakat yang sekarang dibeli bantuan beras gratis, ya, tetapi juga harus melakukan operasi pasar langsung kepada masyarakat. Jadi beras-beras dari Bulog itu digelontorkan saja. Baik. Nah, sambil kita berbicara impor lagi, strategi impor, tetapi silent. Di Pakistan masih ada beras, di India juga masih ada beras, di Myanmar juga masih ada beras, silent kita datangkan. Nah, 6 bulan ke depan karena ini ada satu hal yang masalah dengan produksi, maka genjot yuk produksi beras kita. Masih ada sisa waktu, kita gunakan bantuan-bantuan yang ada, misalnya pupuk kalau bisa genjot lagi. Terus benihnya digenjot lagi gitu ya. Nah, sehingga ada gairah bagi petani untuk sama-sama meningkatkan produksi padi. Oke, tapi sebenarnya suplai berapa sih yang harus ditambah? Karena kan tadi kalau Pak Saiful bilang begitu ya, datanya aja tuh berbeda-beda, dari BPS berbeda, kemudian dari pemerintah berbeda. Nah sebenarnya bener nggak sih Pak kalau data kita tuh berbeda? Betul. Tapi mungkin boleh ditahan, dijawabnya nanti ya, kita harus jeda terlebih dahulu biar seru. Betul. Boleh minum dulu. Boleh Pak. Nah saya Mas Eka. Sambil minum, kita jeda sejenak. Tetap di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Suara Perubahan. Oke. Kembali lagi di Suara Rebuan, Suara Perubahan. Baik, mungkin langsung saja Pak YK, Pak Saiful untuk bisa dijawab secara bersamaan begitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah supply, ini kan kita harus tahu sebenarnya berapa supply yang harus ditambah, logikanya begitu kan. Agar kita ini bener begitu loh, datanya ini pakai yang mana dan kekurangannya itu berapa banyak. Kalau sekarang kan kita nggak tahu nih mau nambah supply berapa dan akhirnya harganya jadi merangkak naik karena supply-nya itu sebenarnya cukup apa enggak gitu. Nah, yang benar tuh gimana sih Pak sebenarnya sekarang? Ya, kalau harganya tinggi seperti ini sudah menandakan ada masalah dari supply. Ya. Nah, kalau kita berbicara data, nampaknya sekarang sudah tidak relevan lagi berbicara mana data yang benar, mana data yang salah. Atau kita berbicara kualitas datanya bagaimana. Karena sekarang yang ada di hadapan mata kita itu adalah kenaikan harga beras. Oleh karena itu, fokus dalam menambah suplai beras. Satu adalah mendatangkan impor, yang kedua adalah dalam hal kerentanan, ketika harga mahal, amanat konstitusi kita mengatakan lindungi warga yang kerentanan mahal. Mereka siapa? Warga miskin. Dan ini sekarang pemerintah sangat serius untuk memastikan 21 juta rakyat Indonesia, rumah tangga Indonesia mendapatkan bantuan gratis dari pemerintah. Dan ini harus terus diamankan. Gitu. Oke, ini juga ada lagi ya rekan-rekan kita yang ingin berbagi di sini. Dari Kowantara ini, Komunitas Warteg Nusantara. Dan ini ada teman-teman yang berbaju merah di sini. Ada mungkin yang mewakili yang ingin bertanya kepada Pak Saiful kali ini yang bertugas untuk menjawab. Silakan. Oke Pak, Bapak siapa nih? Saya Zidan. Wih Bapak Zidan. Boleh berdiri? Bapak enggak, saya pikir ada clip on, sorry. Mas Zindan. Bapak Zidan. Oh, Zidan. Zinedine ya Pak ya? Duduk apa? Berdiri boleh? Berdiri boleh. Oke. Ya kebetulan kami ini kan dari Komunitas Warteg Nusantara ya gitu kan. Selama ini kita kan di bidang kuliner nih. Yang terutama kita jual adalah beras gitu kan. Nasi gitu kan. Nah nasi ini yang tadinya katakanlah kita satu porsi itu dengan harga 4.000 sampai 5.000 kayak gitu kan. Lalu kemudian dengan kenaikan harga yang saat ini signifikan, yang biasanya kita katakanlah belanja kalau satu karung itu kita biasanya 500, sekarang 650.000 kayak gitu kan. Berasa ya Pak ya? Berasa banget. Nah sekarang begini, kita kan nggak mungkin juga mengurangi yang namanya porsi nasi. Iya. Biasanya kalau katakanlah satu piring itu 2
2,5 centong lah ya kan. Nanti orang-orang marah itu. Itu, nah yang lainnya kan pergi nih kayak gitu kan ya. Kita kan menghindari itu. Tentu omset kita mengalami penurunan kayak gitu kan dengan harga beras. Dengan harga segitu juga katakanlah, dulu harga berasnya katakanlah masih bagus Pak. 10.000 itu masih bagus. Sekarang 12.000 tapi kualitasnya Pak udah Zidan, kayak boleh itu. pertanyaannya Pak? Nah pertanyaannya nih Pak gitu kan. Saya katakanlah dengan kondisi yang seperti ini, saya berharap peran pemerintah di mana sih gitu kan terhadap kami nih katakanlah para usaha warteg ini gitu kan supaya stabil. Artinya minimal ada subsidi beras lah katakanlah untuk Kowantara gitu kan kalau untuk usaha warteg. Baik, gitu. sudah kami tangkap lah pertanyaannya Pak Zidan. Terima kasih banyak. Untuk pertanyaannya. Saya pikir tadi Gimana Mas Saiful? Saya pikir tadi Maria. Ini masyarakat menjerit. Saya pikir tadi waktu Maria tanya dia pertanyaannya Pak, karo apa masih dia bilang gitu. Silakan. Ya. Jadi saya kira sebetulnya subsidi itu tidak menyelesaikan masalah ya. Karena akar masalahnya itu adalah produksi cadangan beras kita. Kan hitungnya kan gampang. Berapa sih konsumsi per orang per kapita ya kali jumlah penduduk. Kalau hitung-hitungan kita secara kasar lah, nanti kita bisa berdebat soal angka itu 30 juta ton. Berarti pemerintah itu punya tanggung jawab memproduksi beras itu di atas dari 30 juta ton. Setiap tahun. Setiap tahun, nggak boleh kurang. Ya, nggak boleh kurang dari 30, paling nggak seperti itu ya. Yang kedua, nah ini yang paling penting nih. Kemarin nih mungkin Pak Yeka mumpung ada di sini juga, cadangan beras nasional kita kan ngawur cara ngitungnya. Sekarang yang beredar di masyarakat bagaimana cara memastikan ngitungnya? Yang 11,5% itu? Nggak ada. Nggak ada. Mau kita cek di warteg, kita mau cek di dapur-dapur, kita mau cek di penggilingan padi kan nggak mungkin. Yang bisa dipastikan itu adalah yang 8% yang dikelola oleh Bulog, yang jumlahnya kecil. Baik. Nah itu jadi soal, kenapa nggak dibesarkan 20% kewajiban pemerintah, begitu. Oke, jadi kira-kira perubahan apa nih yang harus diusung Pak, supaya rakyat ini tidak menjerit lagi akibat Closing statement harga dari beras yang melejit Pak Saiful dan begitu. Pak Yeka, kita akan minta satu-satu untuk perubahan. Boleh? Pak Saiful lanjutkan saja. Saya kira begini ya, luas lahan kita itu kan 10,6 juta ya hektar. Itu adalah lahan basah. Kita punya yang terbesar sebenarnya lahan kering. Ya, jadi hampir 60% lebih itu adalah kita lahan kering. Yang ini nggak pernah dimanfaatkan menjadi potensi pangan baru. Kalau kemarin Pak Zulhas ngomong India itu, wah udah itu India itu separuhnya lahan kering. Sehingga dia bisa swasembada seperti itu. Nah kenapa kita nggak melakukan riset-riset lebih jauh untuk mengembangkan pertanian di lahan kering ini? Yang jumlahnya kalau setahun 2 kali ditanam bisa menutup potensi kebutuhan kita ya. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful. Pak Yeka. Kita punya lesson learn tahun 2011. Saat itu harga beras naik 38% dan itu ada inflasi naik ya sekitar 38%. Tetapi itu dia tidak menimbulkan gejolak. Kenapa? Karena stok beras nasional kita saat itu di Bulog cukup. Artinya kata kunci menghadapi seperti itu adalah perkuat stok. Udah satu itu rumusnya. Bagaimana cara memperkuat stok? Tadi saya katakan datangkan impor atau lakukan penyerapan dalam negeri kalau ada. Kalau tidak ada ya produksinya harus ditingkatkan. Yang kedua, sekarang ini ada penggilingan padi yang sekarang mengalami masalah. Maka perlu ada kerjasama antara penggilingan padi besar, penggilingan padi kecil. Apakah itu kerjasamanya misalnya rice to rice atau rice brown menjadi rice dan segala macam. Nah itu akhirnya ya dengan kondisi seperti ini berbagi-bagi rezeki lah sama-sama. Jangan saling salah menyalahkan itu. Baik, jangan saling menyalahkan ya. Itu sebenarnya kuncinya ya. Oke, terima kasih pada narasumber. Ada Pak Yeka Hendra Fatika merupakan anggota Ombudsman Indonesia dan juga ada Pak Saiful yang merupakan analis kebijakan pangan dan juga Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat atau KIBAR. Luar biasa. Dan terima kasih juga buat Pak Edot yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga buat Bapak-bapak dari Kowantara yang sudah hadir dan teman-teman mahasiswa, teman-teman masyarakat Rebuan yang sudah gabung di studio maupun yang sudah bergabung di Zoom kami dari berbagai daerah. Iya, saksikan terus ya Suara Rebuan bersama kami berdua di sini setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di mana Dur? Hanya ada di Metro TV dan ini dia catatan perubahan.
Jangan biarkan lapar merubah impian beras. Saat kulit padi mengelupas berserakan, hamparan sekamnya padat membara. Lalu amuk melanda seluruh negeri. Lantaran lapar menjadi kelaparan yang menghina manusia, menghina keadilan, menghina peradaban. Bangsa Indonesia tidak boleh punah. Bangsa Indonesia harus berubah. Berubah dari buruh-buruh yang luka menjadi para majikan yang berbudaya. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri, suara Rabuan, suara aspirasi. Seluruh penjuru negeri. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.